Anak magang modelan kayak Elu berani-beraninya belain orang gembel kayak gini. Mulai hari ini lu gua pecat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, seorang pemuda magang yang baru seminggu bekerja di sebuah bank tiba-tiba dipecat oleh seorang direktur bank hanya karena pemuda magang itu membela seorang kakek tua yang dihina di dalam bank tempat ia bekerja. Di tengah tawa ejekan dan tatapan merendahkan, pemuda magang itu memilih berdiri di sisi yang dianggap paling hina oleh direktur bank tersebut, yaitu dengan membela kakek tua lusuh itu. Anak magang modelan kayak Elu berani-beraninya belain orang gembel kayak gini. Mulai hari ini lu gua pecat. Namun ternyata keputusan untuk membela kakek itu justru mengubah segalanya. 15 menit setelah ia dipecat oleh direktur bank yang sombong itu, sebuah hal besar terjadi dan membuat pemuda magang yang sebelumnya dipecat tiba-tiba membalikkan keadaan. Apa maksud kalian berbuat seperti itu pada kakek tua dan anak magang tadi? Sahabat semuanya, sebelum kita memulai ceritanya, mari ketik amin di komentar dan sebutkan dari mana saja kalian menyimak cerita ini. Semoga yang berkenan ketik amin di komentar. Saya doakan semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dilunaskan hutang-hutangnya, dan dikabulkan segala hajatnya di dunia maupun di akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Pagi itu datang dengan langkah pelan. Udara di depan gedung bank masih terasa dingin, meski matahari sudah menggantung di atas atap kaca yang memantulkan cahaya pucat. Ridwan berdiri sejenak di depan pintu masuk, merapikan kerah kemeja putihnya, menghela napas panjang, lalu melangkah masuk. Ini adalah hari ketujuhnya sebagai pegawai magang. 7 hari yang terasa panjang, penuh tatapan asing, dan diam-diam menguji keteguhan hatinya. Di dalam ruangan, suara ketikan komputer beradu dengan bunyi printer yang sesekali berderit. Para teller duduk rapi di balik meja, mengenakan setelan abu-abu dengan wajah datar yang terlatih. Senyum mereka muncul hanya ketika nasabah terlihat meyakinkan, berpakaian rapi, atau membawa aroma percaya diri. Ridwan sudah memperhatikan itu sejak hari pertama. Ada pola yang tidak tertulis, tapi jelas terasa. Ia berjalan menuju mejanya, menaruh tas kecil di bawah, lalu berdiri tegak seperti yang diajarkan. Tidak ada yang menyapanya. Seorang manajer lewat tanpa menoleh. Ridwan hanya menunduk hormat, meski balasan tidak pernah datang. Ia sudah terbiasa. Baginya, diam adalah cara bertahan. Pukul 9 lewat sedikit, pintu kaca terbuka perlahan. Seorang kakek tua melangkah masuk dengan ragu. Bajunya lusuh, kaosnya tampak sobek di bagian lengan, dan celana pendeknya terlihat kotor. Sandal yang ia kenakan sudah tipis, nyaris tak lagi berbentuk. Wajahnya keriput, matanya redup, namun di sana ada harapan kecil yang belum padam. Itulah pertama kalinya Ridwan melihat kakek Sumardi. Kakek Sumardi berdiri di dekat pintu, memandangi ruangan luas itu dengan tatapan bingung. Tangannya menggenggam buku tabungan yang warnanya sudah pudar. Ia melangkah satu langkah, lalu berhenti. Seolah ragu apakah dirinya pantas berada di tempat semewah itu. Beberapa teller saling melirik. Bibir mereka bergerak, berbisik tanpa suara. Seorang teller wanita menutup mulutnya, menahan tawa kecil. Yang lain menegakkan punggung, menatap kakek Sumardi dengan sorot mata yang tidak ramah. Ridwan melihat semua itu dari kejauhan. Dadanya terasa mengeras. Kakek Sumardi mendekati salah satu meja. Langkahnya pelan, napasnya tampak berat. Ia mengulurkan buku tabungan dengan tangan gemetar. Teller di depannya tidak langsung menyambut. Ia malah melirik ke arah rekan di sebelahnya, lalu menghela napas panjang. Ridwan menelan ludah. Ada sesuatu yang berdesir di dadanya, seperti kenangan lama yang tiba-tiba muncul. Ia teringat ayahnya di kampung,
dengan tangan kasar dan pakaian sederhana, yang selalu merasa kecil saat harus berurusan dengan gedung besar dan orang-orang berdasi. Kakek Sumardi berdiri semakin membungkuk. Bahunya turun, seolah beban di punggungnya semakin berat. Beberapa orang di belakang mulai memperhatikan. Ada yang tersenyum sinis, ada yang menggeleng pelan. Tidak ada yang maju membantu. Ridwan melangkah satu langkah dari mejanya, lalu berhenti. Hatinya berdebat. Ia hanya anak magang. Satu kesalahan kecil bisa berarti akhir dari semuanya. Ia baru seminggu di sini. Mimpinya masih rapuh. Namun tatapan kakek Sumardi yang kosong dan bingung terus terbayang. Di sudut ruangan, seorang pegawai pria berbisik dengan nada mengejek. Tawa kecil kembali terdengar. Kakek Sumardi menunduk, seolah suara itu menghantam tepat di dadanya. Ia menarik kembali buku tabungannya sedikit, ragu apakah harus melanjutkan atau pergi. Ridwan mengepalkan tangan, nafasnya terasa pendek. Ia melihat ke arah jam dinding, lalu kembali ke arah kakek Sumardi. Waktu seperti melambat, detik demi detik berlalu dengan berat. Akhirnya Ridwan melangkah. Satu langkah kecil yang terasa besar. Ia mendekati kakek Sumardi, berdiri di sampingnya. Tidak ada kata yang keluar dari mulutnya. Hanya kehadiran. Hanya berdiri. Kakek Sumardi menoleh pelan. Mata tua itu bertemu dengan mata Ridwan. Ada keheranan di sana, lalu sedikit kehangatan. Bibir kakek Sumardi bergetar, seolah ingin berkata sesuatu, tapi tak sanggup. Ridwan mengangguk kecil, memberi isyarat bahwa semuanya akan baik-baik saja. Meski di dalam hatinya sendiri ia tidak yakin. Di belakang mereka, suasana bank terasa semakin tegang. Bisikan berubah menjadi sorot mata tajam. Beberapa teller menghentikan ketikan, menatap ke arah mereka. Di lantai atas, sebuah pintu terbuka perlahan. Langkah kaki berat terdengar menuruni tangga. Tidak ada yang menyadari bahwa pagi yang sunyi itu sedang berjalan menuju sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar cek saldo tabungan. Dan Ridwan, dengan kemeja putih yang masih rapi dan hati yang bergetar, berdiri di samping kakek Sumardi, tanpa tahu bahwa keberanian kecilnya hari itu akan mengubah segalanya. Suasana bank yang semula hanya dipenuhi suara mesin dan ketikan perlahan berubah. Kehadiran kakek Sumardi kini menjadi pusat perhatian, meski bukan perhatian yang ia harapkan. Ridwan masih berdiri di sampingnya, mencoba menjaga jarak yang sopan, namun cukup dekat untuk memberi rasa aman. Ia bisa merasakan tubuh kakek Sumardi yang kaku, seolah setiap tarikan napas adalah perjuangan kecil. Di balik meja teller, seorang pegawai wanita akhirnya menerima buku tabungan itu. Namun caranya tidak seperti biasanya. Tidak ada senyum ramah. Tidak ada sapaan. Ia membolak-balik halaman dengan cepat, lalu mengangkat alisnya sedikit. Tatapannya beralih ke layar komputer, lalu kembali ke wajah kakek Sumardi yang penuh garis usia. Beberapa detik berlalu. Sunyi. Lalu terdengar suara kecil, tawa yang ditahan, namun cukup jelas untuk melukai. Teller itu menoleh ke rekan di sebelahnya, berbisik dengan bibir miring. Rekannya mengangguk pelan, lalu ikut tersenyum tipis. Tawa lain menyusul, lebih keras, lebih berani. Kakek Sumardi menunduk. Tangannya mencengkeram tepi meja. Jari-jarinya yang keriput bergetar. Ridwan melihat mata tua itu mulai berkaca-kaca. Ada rasa malu yang menetes pelan, tidak berisik, namun menyayat. Seorang pegawai pria di meja belakang bersandar santai, menyilangkan tangan, lalu berkata dengan suara yang dibuat pelan tapi sengaja terdengar. Ucapannya disambut tawa ringan. Manajer yang berdiri tak jauh dari sana melirik sekilas, lalu memalingkan wajah, seolah semua ini bukan urusannya. Ridwan merasakan panas di dadanya. Ia ingin bicara, namun suaranya seperti terjebak di tenggorokan. Ia menoleh ke arah teller itu, berharap ada perubahan sikap. Namun yang ia lihat justru wajah dingin, seakan kakek Sumardi hanyalah gangguan kecil di tengah rutinitas. Kakek Sumardi mencoba tersenyum. Senyum yang dipaksakan, yang lebih mirip permintaan maaf.
Ia mengangguk-angguk kecil, seolah ingin berkata bahwa ia tidak bermaksud merepotkan. Ia hanya ingin tahu berapa sisa tabungannya. Uang yang ia kumpulkan sedikit demi sedikit selama bertahun-tahun. Ridwan tidak sanggup lagi diam. Ia mendekat setengah langkah, mencondongkan tubuh sedikit. Suaranya belum keluar, tapi niatnya sudah jelas. Beberapa teller langsung menoleh. Mata mereka menyipit, seakan tidak percaya anak magang berani mendekat ke meja utama. Di sudut ruangan, tawa kembali terdengar. Kali ini lebih terbuka. Tidak ada lagi usaha menyembunyikan. Kakek Sumardi menunduk semakin dalam. Bahunya bergetar. Air mata jatuh ke lantai mengkilap bank itu, bercampur dengan pantulan lampu yang dingin. Ridwan mengepalkan tangan. Ia menelan ludah, menarik napas dalam. Ia sadar betul risikonya. Namun ada satu hal yang lebih besar dari rasa takut kehilangan pekerjaan. Ada rasa kemanusiaan yang tidak bisa ia abaikan. Ia berdiri lebih tegak, memposisikan dirinya sedikit di depan kakek Sumardi. Beberapa pasang mata terbelalak. Bisikan mendadak berhenti. Detik-detik terasa berat, seolah ruangan itu menahan napas. Di lantai atas, langkah kaki kembali terdengar, kali ini lebih jelas. Suara sepatu menyentuh anak tangga dengan irama tegas. Tidak ada yang menyadari bahwa tawa-tawa yang baru saja pecah akan segera dibayar mahal, dan bahwa kesabaran kakek Sumardi sedang berada di batas terakhirnya. Ridwan berdiri setengah langkah di depan kakek Sumardi. Tubuhnya terasa kaku, namun kakinya menancap kuat di lantai marmer yang dingin. Ia bisa merasakan tatapan puluhan mata yang kini tertuju padanya. Ada yang heran, ada yang kesal, ada pula yang tersenyum meremehkan. Tidak ada yang netral. Teller wanita itu menghela napas panjang, lalu menatap Ridwan dengan sorot mata tajam. Tangannya menghentikan gerakan di atas keyboard. Suasana yang tadinya penuh tawa kecil, kini berubah menjadi sunyi yang tegang. Namun sunyi itu tidak berlangsung lama. Seorang pegawai pria di belakang meja pelayanan berdiri sedikit, bersandar dengan santai, lalu tertawa pelan. Suaranya terdengar jelas di ruangan yang hening. Ia menoleh ke arah manajer, seolah mencari persetujuan. Manajer itu tidak menegur. Ia hanya melirik sekilas, lalu kembali sibuk dengan berkas di tangannya. Kakek Sumardi menarik napas pendek. Bahunya semakin turun. Ia mencoba berbicara, namun suaranya tertelan oleh getaran di dadanya. Bibirnya bergerak pelan, tapi tidak ada kata yang benar-benar keluar. Air mata mengalir tanpa suara, membasahi pipi yang keriput. Ridwan menoleh ke arah kakek Sumardi. Dadanya terasa sesak. Ia melihat tangan tua itu bergetar lebih hebat, seolah menahan beban yang terlalu lama dipikul sendirian. Ridwan teringat ibunya yang sering berkata bahwa harga diri orang kecil seringkali hancur, bukan karena kemiskinan, tapi karena perlakuan manusia lain. Teller wanita itu akhirnya bicara. Nada suaranya dingin, datar, tanpa empati. Ia mendorong buku tabungan kembali ke arah kakek Sumardi dengan ujung jarinya, seakan enggan menyentuh lebih lama. Beberapa pegawai lain kembali tersenyum, merasa menang dalam ejekan mereka. Ridwan menghela napas. Ia tahu saat itu, diam bukan lagi pilihan. Ia memiringkan badan sedikit, berdiri sejajar dengan kakek Sumardi, lalu berbicara dengan suara pelan namun jelas. Ia meminta agar kakek Sumardi dilayani dengan layak, seperti nasabah lainnya. Tidak ada nada tinggi, tidak ada kata kasar, hanya permintaan sederhana. Namun kata-kata itu justru memicu reaksi lain. Beberapa teller saling pandang, lalu tersenyum mengejek. Seorang pegawai pria bertepuk tangan pelan, pura-pura kagum. Tawa kecil kembali terdengar, kali ini lebih berani. Kakek Sumardi menunduk semakin dalam. Tubuhnya sedikit membungkuk, seolah ingin menghilang dari ruangan itu. Tangannya meremas buku tabungan. Kertas tua itu bergetar bersama napasnya yang berat. Ia merasa kecil, tak berdaya, dan tidak diinginkan. Ridwan mengepalkan tangan. Rahangnya mengeras.
Ia sadar bahwa keberadaannya kini dianggap mengganggu. Namun ia juga sadar bahwa jika ia mundur sekarang, ia akan menyesal seumur hidup. Ia melangkah setengah langkah lebih dekat ke kakek Sumardi. Berdiri di sisi yang sama, bukan sebagai pegawai, tapi sebagai manusia. Di kejauhan, pintu tangga lantai 2 terbuka lebih lebar. Bayangan seorang pria tampak bergerak turun. Langkahnya berat, penuh wibawa. Udara di dalam bank terasa semakin dingin, seakan sesuatu yang besar sedang mendekat. Ridwan tidak menoleh. Fokusnya tetap pada kakek Sumardi. Ia mengangkat tangan perlahan, memberi isyarat menenangkan. Meski dadanya bergetar, ia berdiri tegak. Di tengah tawa yang melukai dan tatapan yang merendahkan, Ridwan memilih bertahan. Sementara harga diri kakek Sumardi telah lama jatuh dan menunggu seseorang untuk memungutnya kembali. Ridwan masih berdiri di sisi kakek Sumardi. Detik-detik terasa panjang, seolah waktu sengaja melambat untuk menguji keteguhan hati. Suasana bank menjadi semakin berat. Udara yang dingin dari pendingin ruangan tidak mampu meredam panas yang mengendap di dada Ridwan. Ia bisa merasakan keringat tipis di telapak tangannya, namun kakinya tetap menapak di tempat yang sama. Kakek Sumardi mengusap pipinya dengan punggung tangan. Air mata tidak berhenti mengalir. Wajah tua itu tampak lelah, bukan hanya karena usia, tetapi karena rasa malu yang terus menghimpit. Ia menunduk, memandang lantai marmer yang mengkilap, seakan berharap bisa menghilang di antara pantulan cahaya. Ridwan mencondongkan badan sedikit, mendekatkan diri ke arah kakek Sumardi. Dengan suara pelan, ia meminta agar kakek Sumardi duduk sebentar di kursi tunggu. Tidak ada perintah, tidak ada nada menggurui. Hanya permintaan sederhana yang lahir dari empati. Namun sebelum kakek Sumardi sempat melangkah, suara tawa kembali pecah di belakang mereka. Beberapa teller saling bertukar pandang, lalu tertawa tanpa menutup mulut. Ada yang menggeleng sambil tersenyum sinis. Ada yang berbisik dengan nada mengejek. Ridwan merasakan dadanya berdenyut. Kata-kata ibunya kembali terngiang di benaknya, tentang bagaimana orang baik seringkali diuji di tempat yang tidak mereka duga. Manajer yang berdiri di dekat meja pelayanan akhirnya melangkah mendekat. Wajahnya datar, sorot matanya dingin. Ia memandang Ridwan dari ujung kepala hingga kaki, lalu mengalihkan pandangan ke kakek Sumardi. Tidak ada sapaan, tidak ada empati. Hanya penilaian sepihak yang lahir dari pakaian dan penampilan. Ridwan menahan napas. Ia tahu posisinya rapuh. Satu kalimat saja dari manajer itu bisa mengakhiri masa magangnya. Namun tatapan kakek Sumardi yang penuh kepasrahan membuat Ridwan tidak sanggup mundur. Ia berdiri lebih tegak, bahunya ditarik ke belakang, seolah mengumpulkan keberanian yang tersisa. Kakek Sumardi mencoba berbicara. Suaranya serak, hampir tidak terdengar. Ia hanya ingin mengecek saldo. Tidak lebih. Namun kalimat itu tenggelam di tengah gumaman dan senyum mengejek. Ridwan melihat bibir kakek Sumardi bergetar, lalu terdiam kembali. Ridwan melangkah satu langkah ke depan. Kali ini ia benar-benar berdiri di antara kakek Sumardi dan meja teller. Beberapa pegawai terbelalak. Ada yang mengerutkan dahi, tidak percaya anak magang berani bersikap seperti itu. Ridwan merasakan detak jantungnya semakin cepat. Namun kata-kata mulai tersusun rapi di kepalanya. Ia berbicara dengan nada sopan, meminta agar pelayanan dilakukan sesuai aturan. Ia tidak menyebut nama siapapun, tidak menyalahkan secara langsung. Ia hanya mengingatkan tentang kewajiban melayani setiap nasabah dengan hormat. Suaranya tidak keras, tetapi cukup jelas untuk didengar oleh semua orang di ruangan itu. Keheningan kembali turun. Tawa berhenti mendadak. Teller-teller saling menatap, seolah baru menyadari bahwa keberanian kecil Ridwan telah menarik garis yang tidak kasat mata. Kakek Sumardi mengangkat kepala perlahan, menatap Ridwan dengan mata berkaca-kaca. Di balik air mata itu ada rasa terkejut, sekaligus rasa hangat yang sudah lama tidak ia rasakan. Di lantai atas, langkah kaki semakin dekat. Suara sepatu menyentuh anak tangga terdengar jelas, teratur,
dan berat. Ridwan tidak menoleh. Ia tetap berdiri di tempatnya, menjaga kakek Sumardi, sementara bayangan kekuasaan perlahan turun menghampiri mereka. Ridwan merasakan getaran halus dari tubuh kakek Sumardi yang berdiri di sampingnya. Getaran itu bukan sekadar dingin atau lelah, tetapi campuran antara takut, malu, dan keputusasaan yang terlalu lama dipendam. Di tengah tatapan tajam dan bisikan yang belum sepenuhnya hilang, Ridwan mengambil keputusan yang lahir dari naluri paling jujur. Ia memutar badan sedikit, lalu mengulurkan kedua tangannya. Dengan gerakan pelan dan penuh kehati-hatian, Ridwan memeluk kakek Sumardi. Bukan pelukan yang kuat atau mencolok, tetapi cukup untuk memberi rasa aman. Cukup untuk mengatakan bahwa kakek Sumardi tidak sendirian. Beberapa teller terdiam. Ada yang membeku dengan mulut setengah terbuka. Ada pula yang spontan menegakkan tubuh, seolah baru tersadar bahwa apa yang mereka saksikan bukan adegan biasa. Pelukan itu sederhana, namun terasa mengguncang ruang yang selama ini dingin dan kaku. Kakek Sumardi awalnya terkejut. Tubuhnya menegang sesaat, lalu perlahan melunak. Bahunya yang tadi turun kini bersandar pada dada Ridwan. Tangis yang ia tahan sejak tadi akhirnya pecah. Suara isak pelan terdengar, menyelinap di antara keheningan yang mendadak turun. Air mata kakek Sumardi membasahi kemeja putih Ridwan. Namun Ridwan tidak bergerak. Ia tetap memeluk, tetap bertahan. Manajer yang berdiri tak jauh dari mereka mengernyit. Sorot matanya berubah menjadi tidak sabar. Ia melangkah maju satu langkah, hendak berkata sesuatu, namun urung. Seolah ragu bagaimana harus bereaksi terhadap pemandangan yang tidak pernah ia bayangkan terjadi di dalam bank. Beberapa pegawai mulai berbisik lagi, kali ini dengan nada berbeda. Tidak semua bernada mengejek. Ada yang tampak gelisah, ada pula yang mulai merasa tidak nyaman. Pelukan itu telah menggeser batas yang selama ini mereka anggap tidak boleh disentuh. Ridwan mengusap punggung kakek Sumardi perlahan, mencoba menenangkan. Ia berbisik pelan, hampir tidak terdengar, bahwa semuanya akan baik-baik saja. Kata-kata itu mungkin sederhana, bahkan terdengar kosong, namun bagi kakek Sumardi, itu seperti pegangan terakhir di tengah arus yang deras. Kakek Sumardi mengangkat wajahnya sedikit. Matanya merah dan basah. Ia menatap Ridwan dengan campuran rasa terima kasih dan heran. Seumur hidupnya, jarang ada orang asing yang mau berdiri di sisinya tanpa pamrih. Terlebih di tempat semewah ini, di mana harga diri seringkali ditentukan oleh pakaian dan angka di layar. Di sudut ruangan, beberapa teller mulai mengalihkan pandangan. Ada yang berpura-pura sibuk mengetik, ada yang menunduk. Tawa yang tadi terdengar kini benar-benar lenyap, digantikan oleh ketegangan yang menggantung. Langkah kaki dari lantai atas kini terdengar semakin jelas. Setiap injakan sepatu seolah memukul lantai dengan wibawa yang berat. Suara itu mendekat, tidak terburu-buru, namun penuh tekanan. Ridwan bisa merasakannya tanpa harus menoleh. Ia melepaskan pelukan perlahan, namun tetap berdiri dekat dengan kakek Sumardi. Tangannya masih berada di bahu tua itu, memberi isyarat bahwa ia tidak akan pergi. Kakek Sumardi mengusap wajahnya, mencoba mengendalikan napas, meski air mata masih menetes. Di tengah ruangan bank yang kini sunyi, pelukan singkat itu telah meninggalkan jejak yang dalam. Sebuah tindakan kecil yang lahir dari empati, namun tanpa disadari telah memanggil badai yang lebih besar. Dan Ridwan, dengan kemeja putih yang kini basah oleh air mata, bersiap menghadapi apapun yang akan datang berikutnya. Suara langkah kaki itu akhirnya tiba di lantai dasar. Berat, tegas, dan penuh wibawa. Beberapa pegawai yang tadi masih berdiri kaku langsung menegakkan tubuh. Teller-teller menoleh serempak, lalu menunduk cepat. Suasana yang semula hanya tegang kini berubah menjadi mencekam. Seorang pria paruh baya dengan setelan jas hitam berdiri di ujung ruangan. Rambutnya tersisir rapi, wajahnya keras. Rahangnya mengeras seolah menahan sesuatu yang mendidih di dalam dada. Dialah direktur bank itu. Sorot matanya menyapu ruangan,
berhenti pada Ridwan dan kakek Sumardi yang masih berdiri berdekatan. Ridwan merasakan bahu kakek Sumardi kembali bergetar. Tangannya refleks menguatkan pegangan di bahu tua itu. Ia tidak menoleh. Ia tahu siapa yang datang, namun ia memilih tetap berdiri di tempatnya. Napasnya terasa berat, namun langkahnya tidak mundur. Direktur itu melangkah maju. Setiap langkahnya disertai keheningan yang semakin menekan. Para pegawai menahan napas. Tidak ada yang berani bergerak. Bahkan suara mesin printer seolah ikut terdiam. Direktur berhenti tepat beberapa langkah dari Ridwan. Tatapannya tajam, menusuk. Ia tidak langsung bicara. Ia hanya menatap, seolah menilai sesuatu yang dianggap tidak pantas ada di hadapannya. Lalu pandangannya beralih ke kakek Sumardi. Alisnya terangkat sedikit, bibirnya menyeringai tipis. Suara itu akhirnya keluar. Keras, menggelegar, tanpa tadeng aling-aling. Ia menunjuk ke arah kakek Sumardi dengan tangan lurus, lalu beralih menunjuk Ridwan. Kata-kata kasar meluncur tanpa saring, penuh kemarahan dan penghinaan. Setiap suku kata terasa seperti pukulan. Beberapa teller menunduk semakin dalam. Ada yang memejamkan mata. Ada yang melirik Ridwan dengan ekspresi campur aduk antara takut dan iba. Namun tidak satu pun berani menyela. Kakek Sumardi tersentak. Tubuhnya gemetar hebat. Air mata kembali mengalir deras. Ia menunduk, bahunya merosot, seolah seluruh sisa tenaga terkuras oleh satu rentetan kata itu. Tangannya yang memegang buku tabungan melemah, hampir terjatuh. Ridwan mengepalkan tangan. Dadanya berdenyut keras. Ia ingin berbicara, namun suara direktur itu terlalu kuat, terlalu mendominasi ruangan. Ia hanya bisa berdiri tegak, menahan amarah dan rasa sakit yang berkecamuk di dalam dirinya. Direktur melangkah lebih dekat. Wajahnya memerah. Nada suaranya semakin tinggi. Ia menyebut posisi Ridwan sebagai anak magang, meremehkan keberaniannya, dan menuding bahwa tindakan Ridwan telah mencoreng wibawa bank. Kata-kata itu dilontarkan di depan semua orang, tanpa sedikit pun rasa malu. Ridwan akhirnya menunduk, bukan karena takut, tetapi karena menahan emosi yang hampir meluap. Ia tahu, satu kalimat saja yang keluar dengan nada salah bisa memperburuk keadaan kakek Sumardi. Ia memilih diam, meski diam itu terasa menyakitkan. Direktur mengakhiri amarahnya dengan satu keputusan sepihak. Kalimat itu diucapkan lantang, tanpa ragu. Pemecatan. Seketika. Di tempat. Beberapa pegawai terkejut. Ada yang menahan napas tajam. Ada yang menelan ludah dengan wajah pucat. Ridwan merasakan dunia seolah berhenti berputar. Ia mengangkat kepala perlahan. Wajahnya tetap tenang, meski matanya berkaca-kaca. Ia menoleh ke arah kakek Sumardi, yang kini menangis tanpa suara. Ridwan menghela napas panjang. Di dalam bank yang megah itu, amarah telah dijatuhkan sebagai vonis. Dan tidak ada yang tahu bahwa keputusan yang baru saja diucapkan dengan penuh kesombongan itu akan segera berbalik menghantam orang yang mengucapkannya. Kata itu masih menggantung di udara, berat dan dingin. Pemecatan. Tidak ada surat, tidak ada ruang bicara, hanya suara lantang yang memutuskan nasib seorang anak magang di depan puluhan pasang mata. Ridwan berdiri terpaku, merasakan denyut di pelipisnya. Sementara ruangan bank yang luas terasa menyempit. Beberapa detik berlalu tanpa suara. Teller-teller menunduk lebih dalam. Ada yang pura-pura sibuk merapikan kertas. Ada yang mematung dengan wajah pucat. Tidak satu pun berani menatap langsung ke arah Ridwan. Mereka tahu, satu pandangan saja bisa dianggap pembangkangan. Kakek Sumardi terseduh pelan. Tangisnya bukan lagi sekadar malu, melainkan rasa bersalah yang tiba-tiba menghantam. Bahunya bergetar hebat. Ia menggenggam buku tabungan dengan tangan lemah, lalu mendekat setengah langkah ke arah Ridwan. Bibirnya bergetar, seolah ingin meminta maaf atas sesuatu yang bukan kesalahannya. Ridwan menoleh. Tatapan mereka bertemu. Mata Ridwan berkaca-kaca, namun wajahnya tetap tenang. Ia menggeleng kecil, memberi isyarat bahwa kakek Sumardi tidak perlu merasa bersalah. Ia menepuk bahu tua itu dengan lembut. Gerakan kecil yang nyaris tidak terlihat,
namun cukup untuk menenangkan. Direktur itu berdehem keras. Suara itu memecah keheningan yang rapuh. Ia menatap Ridwan dengan sorot mata puas, seolah baru saja memenangkan sesuatu. Ia memberi isyarat dengan dagunya ke arah pintu keluar. Tidak ada kata tambahan. Perintah itu sudah jelas. Ridwan menarik napas panjang. Ia merapikan kerah kemejanya yang basah oleh air mata kakek Sumardi. Lalu, dengan langkah pelan namun pasti, ia memungut tas kecilnya. Setiap gerakan terasa berat, namun ia tidak membungkuk. Kepalanya tetap tegak, meski hatinya berantakan. Kakek Sumardi mencoba meraih lengan Ridwan. Tangannya gemetar. Ia berucap lirih. Suaranya hampir tak terdengar di tengah ruangan yang kembali ramai oleh detak jantung masing-masing. Ridwan mencondongkan tubuh, mendekatkan telinganya. Ia mendengar ucapan terima kasih yang patah, diselingi isak. Ridwan tersenyum tipis. Senyum yang tidak sepenuhnya utuh, namun tulus. Ia menepuk tangan kakek Sumardi sekali lagi, lalu melangkah pergi. Setiap langkahnya menuju pintu terasa seperti perpisahan dengan mimpi yang belum sempat tumbuh. Saat pintu kaca terbuka, sinar matahari pagi menyelinap masuk, memantul di lantai marmer. Ridwan berhenti sejenak di ambang pintu. Ia menoleh ke belakang, bukan untuk memohon, melainkan untuk memastikan kakek Sumardi tidak sendirian. Tatapan mereka kembali bertemu. Ridwan mengangguk kecil, lalu melangkah keluar. Pintu menutup perlahan di belakangnya. Di dalam bank, suasana berubah canggung. Beberapa teller saling pandang. Rasa bersalah mulai muncul di wajah mereka. Manajer menghela napas, lalu kembali ke posisinya, berusaha menormalkan keadaan. Direktur berdiri tegak, memunggungi semua orang, lalu melangkah pergi menuju tangga. Sepatunya kembali berbunyi berat di anak tangga. Ia tidak tahu bahwa langkah Ridwan yang baru saja keluar itu sedang membawa kejujuran yang akan kembali sebagai gelombang besar. Sementara itu, kakek Sumardi berdiri sendiri di tengah ruangan. Air mata masih mengalir, namun di balik duka itu ada sesuatu yang mulai bangkit. Sesuatu yang selama ini ia simpan rapat. Dan 15 menit ke depan, bank itu akan mengenal arti penyesalan yang sesungguhnya. Ridwan duduk di bangku panjang di luar gedung bank. Punggungnya menempel pada dinding kaca yang dingin, sementara pandangannya kosong menatap jalanan. Lalu lintas bergerak seperti biasa, orang-orang berlalu lalang dengan urusan masing-masing, seakan tidak ada apapun yang baru saja runtuh di dalam dirinya. Tangannya menggenggam tali tas kecil, jari-jarinya kaku. Tidak tahu harus berbuat apa setelah ini. Ia menghela napas panjang. Udara masuk ke paru-parunya, namun tidak memberi kelegaan. Di dalam kepala Ridwan, suara direktur itu masih bergema. Kata-kata kasar, tudingan, dan keputusan sepihak yang memotong harapannya. Ia menunduk, menatap sepatu hitamnya yang sudah mulai kusam. Hanya seminggu. Semua berakhir begitu cepat. Namun yang paling berat bukan kehilangan pekerjaan. Yang paling menyakitkan adalah wajah kakek Sumardi yang terus terbayang. Tatapan penuh rasa bersalah itu, air mata yang jatuh tanpa suara. Ridwan mengepalkan tangan, lalu melepaskannya perlahan. Ia tahu, jika harus memilih lagi, ia tetap akan melakukan hal yang sama. Di dalam bank, suasana belum sepenuhnya kembali normal. Para teller mencoba melanjutkan pekerjaan, namun tangan mereka bergerak lebih lambat. Beberapa kali mereka melirik ke arah pintu, seolah masih melihat bayangan Ridwan yang berdiri dengan kemeja putihnya. Manajer berjalan mondar-mandir, pura-pura sibuk, namun pikirannya tidak tenang. Kakek Sumardi masih berdiri di dekat meja pelayanan. Tubuhnya tampak lebih kecil dari sebelumnya. Namun kini, air mata di pipinya mulai mengering. Ia menarik napas dalam, lalu mengangkat kepala. Tatapannya berubah. Bukan lagi tatapan bingung atau malu, melainkan tatapan tenang yang penuh pertimbangan. Ia melangkah pelan ke arah kursi tunggu, duduk dengan hati-hati. Tangannya merogoh saku celana pendeknya. Dari sana, ia mengeluarkan sebuah ponsel tua. Layarnya retak, tombolnya sudah memudar. Ia menatapnya sejenak.
lalu menekan satu nomor dengan gerakan mantap. Di luar, Ridwan menutup mata. Ia mencoba mengatur napas, menenangkan diri. 15 menit terasa panjang. Setiap detik berlalu dengan berat. Ia tidak tahu kemana harus pergi setelah ini. Pulang ke kos atau langsung ke terminal. Hidupnya seperti berhenti di persimpangan yang sunyi. Di dalam bank, seorang teller mendengar nada dering ponsel kakek Sumardi. Ia melirik dengan alis terangkat, namun tidak berkata apapun. Kakek Sumardi berbicara pelan, singkat, namun jelas. Setelah menutup panggilan, ia menyimpan kembali ponselnya. Tangannya tidak lagi gemetar. Beberapa menit kemudian, dari kejauhan terdengar suara kendaraan berhenti. Suara pintu mobil tertutup terdengar jelas, menembus dinding kaca. Para pegawai di dalam bank belum menyadari apa yang sedang mendekat. Mereka masih terjebak dalam rutinitas, tidak tahu bahwa waktu sedang menghitung mundur. Ridwan membuka mata. Ia mendengar suara yang sama. Sebuah mobil berhenti tepat di depan gedung bank. Ia menoleh perlahan. Dari tempat duduknya, ia bisa melihat sebuah mobil hitam berkilau berhenti dengan tenang. Bukan mobil biasa. Ada sesuatu dari cara mobil itu berhenti, dari ketenangan yang dibawanya. Pintu mobil terbuka. Seorang pria bersetelan rapi turun, diikuti beberapa orang lain. Langkah mereka teratur, tanpa tergesa. Ridwan berdiri perlahan, tanpa tahu mengapa hatinya tiba-tiba berdebar lebih cepat. Di dalam bank, pintu kaca kembali terbuka. Udara seolah berubah. Para teller menoleh serempak. Manajer menghentikan langkahnya. Kakek Sumardi tetap duduk tenang. Pandangannya lurus ke depan. 15 menit telah berlalu. Dan tanpa disadari siapapun, arah hidup banyak orang di gedung itu sedang bersiap berbelok tajam. Pintu kaca bank terbuka perlahan. Suara engselnya terdengar jelas di tengah ruangan yang mendadak sunyi. Seorang pria bersetelan rapi melangkah masuk. Diikuti dua orang lain dengan sikap tenang namun sigap. Langkah mereka teratur, tidak tergesa, seolah setiap detik telah diperhitungkan. Aura yang mereka bawa berbeda. Bukan sombong, tetapi tegas dan penuh kendali. Para teller berhenti mengetik. Jari mereka menggantung di atas keyboard. Beberapa menegakkan punggung, sebagian lainnya menunduk tanpa sadar. Manajer yang tadi mondar-mandir kini berdiri kaku. Matanya mengikuti setiap langkah tamu itu, mencoba membaca maksud kedatangan yang terasa tidak biasa. Pria bersetelan rapi itu berhenti di tengah ruangan. Pandangannya menyapu sekeliling, singgah sebentar di meja pelayanan, lalu beralih ke arah kursi tunggu. Di sanalah kakek Sumardi duduk dengan punggung tegak, kedua tangan bertaut di pangkuan. Wajahnya tenang, tidak ada air mata. Tidak ada gemetar. Pria itu melangkah mendekat. Ia tidak langsung bicara. Ia hanya menundukkan kepala sedikit ke arah kakek Sumardi, sebuah gestur hormat yang membuat beberapa pegawai terperangah. Manajer menelan ludah. Ada sesuatu yang terasa salah, namun belum ada satupun yang berani bertanya. Di luar gedung, Ridwan berdiri beberapa meter dari pintu. Ia melihat dari balik kaca. Dadanya berdebar. Ia tidak tahu siapa pria itu, namun sikapnya membuat Ridwan merasa kecil. Ada dorongan untuk pergi, namun kakinya seperti terpaku. Ia memilih menunggu, meski tidak tahu untuk apa. Di dalam, pria bersetelan rapi akhirnya bicara dengan suara rendah, namun jelas. Ia menyebut nama kakek Sumardi dengan penuh hormat. Sebuah panggilan yang terdengar berbeda dari cara orang-orang menyebutnya sejak pagi. Beberapa teller saling pandang. Manajer menegakkan tubuh, berusaha tersenyum, namun senyumnya kaku. Kakek Sumardi mengangguk pelan. Ia berdiri perlahan, dibantu oleh pria itu yang sigap mengulurkan tangan. Gerakan sederhana itu kembali membuat ruangan terasa berat. Ada bisikan kecil terdengar. Ada napas yang tertahan. Pria itu menoleh ke arah manajer. Tatapannya tidak tajam, namun cukup membuat manajer merasa ditelanjangi. Ia menyebutkan maksud kedatangannya secara singkat. Tentang audit, tentang laporan, tentang evaluasi mendadak.
Setiap kata meluncur dengan tenang, namun dampaknya terasa seperti palu yang mengetuk perlahan. Manajer mencoba bicara, suaranya bergetar. Ia menawarkan ruang kerja. Pria itu mengangguk, lalu menoleh kembali ke kakek Sumardi, seolah meminta izin. Kakek Sumardi mengangguk sekali lagi, tanpa kata tambahan. Mereka melangkah menuju ruang dalam. Para teller mengikuti dengan tatapan gelisah. Tidak ada yang berani bergerak. Mesin printer kembali berbunyi. Kali ini terdengar terlalu keras di tengah keheningan yang belum pecah. Ridwan melihat mereka menghilang ke balik pintu. Ia menghembuskan napas panjang. Perasaannya campur aduk. Ada firasat aneh yang belum bisa ia jelaskan. Ia menatap ke meja putihnya yang masih kusut di bagian dada, lalu kembali menatap pintu kaca. Di dalam bank, pintu ruang kerja tertutup. Pembicaraan dimulai. Nada suara terdengar samar, namun tegas. Setiap detik yang berlalu menambah berat beban di dada para pegawai yang menunggu tanpa kepastian. Dan di kursi tunggu yang kini kosong, bayangan kakek Sumardi seakan masih tertinggal. Tenang, diam. Namun menyimpan sesuatu yang akan segera membuka mata banyak orang tentang arti menghormati sesama. Pintu ruang kerja tertutup rapat. Di dalamnya, suasana jauh berbeda dari hiruk-pikuk di luar. Lampu menyala terang, meja panjang dipenuhi map dan layar terbuka. Pria bersetelan rapi duduk berhadapan dengan manajer dan direktur bank. Kakek Sumardi duduk di sisi yang tenang, punggungnya tegak, tatapannya lurus, seolah ruangan itu bukan lagi tempat yang asing baginya. Direktur berdehem, mencoba membuka pembicaraan dengan nada formal. Kata-katanya rapi, namun getar halus di suaranya sulit disembunyikan. Ia melirik sesekali ke arah kakek Sumardi, lalu ke arah pria bersetelan rapi yang sejak tadi mendengarkan tanpa menyela. Setiap kalimat yang keluar terasa seperti berjalan di atas kaca. Pria bersetelan rapi akhirnya membuka map pertama. Ia tidak tergesa. Ia menyusun berkas dengan rapi, lalu menggesernya ke tengah meja. Lembar demi lembar ditunjukkan. Angka, catatan, dan tanda tangan lama. Nama-nama yang tercetak membuat manajer menelan ludah. Wajah direktur memucat perlahan. Kakek Sumardi menghela napas pelan. Ia menoleh sebentar ke arah jendela, melihat bayangan gedung yang memantul. Lalu ia kembali menatap meja. Suaranya keluar rendah dan tenang. Ia menyebut tahun awal berdirinya bank itu. Masa ketika bangunan masih sederhana dan meja kayu masih berderit. Ia menyebut orang-orang yang dulu bekerja tanpa jas, tanpa titel, hanya dengan kepercayaan. Direktur terdiam. Tangannya yang tadi menopang dagu kini turun ke meja. Manajer menunduk, menatap berkas di hadapannya. Pria bersetelan rapi menambahkan penjelasan singkat, menyebut posisi kakek Sumardi dalam struktur kepemilikan awal. Sebuah peran yang selama ini tidak pernah disebut di ruang pelayanan. Nama itu disebut lengkap. Tidak keras, tidak perlu ditekankan. Namun efeknya terasa seperti pintu yang dibuka paksa. Wajah direktur berubah. Napasnya tersendat. Ia menyadari sesuatu yang terlambat. Sikapnya pagi itu. Kata-katanya. Keputusan yang diambil tanpa pikir panjang. Kakek Sumardi mengangkat tangan sedikit, memberi isyarat agar penjelasan dihentikan sejenak. Ia menatap direktur dengan sorot mata yang tidak marah, namun tegas. Ia berkata bahwa kedatangannya hari ini bukan untuk menakut-nakuti. Ia hanya ingin melihat apakah bank yang ia bantu bangun masih memegang nilai yang dulu mereka sepakati. Hening menyelimuti ruangan. Detik jam dinding terdengar jelas. Pria bersetelan rapi melanjutkan dengan nada profesional, menyebutkan konsekuensi yang akan berjalan sesuai aturan. Audit menyeluruh, evaluasi sikap pelayanan, tindakan terhadap pelanggaran etika. Semua disampaikan tanpa emosi, namun pasti. Direktur menunduk, bahunya turun. Tidak ada pembelaan yang keluar. Manajer menarik napas panjang, lalu mencatat sesuatu dengan tangan gemetar. Di sisi lain meja, kakek Sumardi tetap tenang. Ia tidak tersenyum.
Ia tidak meneteskan air mata. Ia hanya duduk sebagai saksi dari pilihan yang telah diambil orang lain. Di luar ruangan, para teller menunggu dengan gelisah. Tidak ada yang tahu apa yang sedang diputuskan. Namun firasat buruk berputar di udara. Setiap langkah kaki di koridor terdengar seperti pengumuman yang belum diucapkan. Dan di depan gedung, Ridwan berdiri dengan dada berdebar. Ia tidak tahu apa yang terjadi di balik pintu tertutup itu. Namun satu hal mulai terasa jelas. Pagi yang dimulai dengan tawa dan hinaan, kini bergerak menuju pembukaan yang tidak bisa lagi ditutup. Pintu ruang kerja akhirnya terbuka. Udara dari dalam mengalir keluar, membawa keheningan yang berat. Pria bersetelan rapi melangkah lebih dulu, diikuti kakek Sumardi yang berjalan tenang. Wajah kakek Sumardi tidak menunjukkan kemenangan atau kemarahan. Ia hanya tampak lelah, seperti seseorang yang telah menyelesaikan tugas panjang dan memilih diam. Direktur dan manajer keluar terakhir. Langkah mereka tidak lagi tegas. Bahu yang tadi tegak kini sedikit turun. Tatapan mereka tidak lagi menyapu ruangan dengan percaya diri, melainkan menghindari mata siapapun yang kebetulan berpapasan. Para teller yang menunggu di balik meja spontan menegakkan punggung. Tidak ada tawa, tidak ada bisikan. Pria bersetelan rapi berhenti di tengah ruangan. Ia menyebut beberapa nama dengan suara datar, meminta mereka berkumpul. Teller-teller saling pandang, lalu berdiri satu persatu. Ada yang menelan ludah, ada yang menggenggam ujung meja dengan tangan gemetar. Suasana bank berubah menjadi ruang pengumuman tanpa pengeras suara. Ia menjelaskan dengan singkat dan jelas. Audit akan berjalan hari itu juga. Semua rekaman pelayanan, laporan, dan prosedur akan diperiksa. Penilaian sikap menjadi bagian utama. Kata-katanya tidak keras, namun cukup untuk membuat napas. Banyak orang terasa pendek. Manajer mencoba menyela dengan senyum kaku, namun pria itu mengangkat tangan, menghentikannya dengan satu isyarat sederhana. Kakek Sumardi berdiri sedikit di belakang, menyimak. Ia menatap para teller yang kini menunduk. Tatapannya tidak menghakimi. Ada kesedihan di sana, bukan karena perlakuan terhadap dirinya semata, melainkan karena nilai yang runtuh tanpa disadari oleh banyak orang. Direktur melangkah maju setengah langkah. Suaranya keluar pelan, jauh berbeda dari suara menggelegar pagi tadi. Ia mencoba menjelaskan, menyebut tekanan pekerjaan dan standar citra. Namun setiap kalimatnya terdengar kosong. Pria bersetelan rapi mendengarkan, lalu mencatat tanpa ekspresi. Tidak ada debat, tidak ada pembelaan yang benar-benar didengar. Di luar gedung, Ridwan masih menunggu. Ia duduk kembali di bangku panjang, menatap pintu kaca yang kini terasa seperti batas antara dua dunia. Ponselnya bergetar di saku, namun ia tidak mengangkatnya. Ia belum siap menerima apapun. Hatinya masih mencoba memahami apa yang telah terjadi. Di dalam, nama Ridwan disebut. Suara itu tidak keras, namun cukup membuat beberapa teller terkejut. Manajer menoleh cepat ke arah pintu. Direktur menutup mata sejenak. Kakek Sumardi mengangkat kepala, lalu melangkah maju satu langkah. Ia berbicara dengan suara tenang. Ia menyebut keberanian kecil yang lahir dari empati. Ia menyebut bahwa bank ini berdiri bukan hanya karena modal, tetapi karena kepercayaan. Dan kepercayaan tidak tumbuh dari ejekan. Kalimatnya sederhana, namun setiap kata jatuh tepat di tempat yang rapuh. Pria bersetelan rapi mencatat lagi. Lalu ia memberi isyarat kepada salah satu rekannya. Telepon dikeluarkan. Panggilan dilakukan. Di wajah para pegawai, kegelisahan berubah menjadi kepastian yang menakutkan. Direktur berdiri kaku. Retakan yang tadi hanya terasa di dalam kini terlihat jelas di luar. Wibawa yang selama ini dibanggakan runtuh pelan-pelan. Bukan karena teriakan, tetapi karena fakta yang tidak bisa diputar. Dan di tengah ruangan itu, kakek Sumardi berdiri sebagai pengingat bahwa sikap manusia akan selalu meninggalkan jejak, cepat atau lambat. Suasana bank terasa semakin berat.
Jam di dinding berdetak pelan, seolah mengejek setiap orang yang berdiri dalam ketegangan. Pria bersetelan rapi menutup map terakhir, lalu mengangkat wajahnya. Tatapannya menyapu ruangan, berhenti sejenak pada direktur yang berdiri kaku, dengan tangan saling menggenggam. Keputusan mulai disampaikan. Tidak dengan nada tinggi, tidak dengan amarah, tetapi dengan ketegasan yang dingin. Audit resmi dimulai saat itu juga. Akses tertentu dibatasi. Tanggung jawab sementara dialihkan. Setiap kalimat terdengar seperti pintu yang dikunci satu persatu. Manajer mengangguk pelan, wajahnya pucat. Ia mencoba mencatat, namun tangannya gemetar. Beberapa teller menunduk semakin dalam. Tidak ada yang berani bergerak. Mereka tahu, ini bukan lagi sekadar peringatan. Direktur menarik napas panjang. Dadanya naik turun tidak beraturan. Ia melangkah maju, seolah ingin berkata sesuatu, namun suaranya tidak segera keluar. Matanya menyapu wajah-wajah di hadapannya. Wajah yang tadi pagi ia pandangi dari posisi lebih tinggi. Kini, tatapan itu terasa berbeda. Pria bersetelan rapi menyebut satu keputusan yang membuat udara seolah berhenti bergerak. Tanggung jawab kepemimpinan sementara dicabut, menunggu hasil evaluasi lanjutan. Kalimat itu diucapkan dengan tenang, tanpa jeda dramatis. Namun dampaknya langsung terasa. Direktur menutup mata, bahunya turun. Tidak ada teriakan, tidak ada protes. Ia tahu, semua sudah terlambat. Kata-kata yang ia lontarkan pagi tadi kini kembali menghantamnya dari arah yang tidak bisa ia hindari. Kursi direktur yang selama ini menjadi simbol kuasa kini terlihat kosong, meski masih diduduki. Wibawa tidak lagi melekat pada jas hitam itu. Yang tersisa hanyalah seorang pria yang menyadari bahwa satu keputusan gegabah bisa meruntuhkan segalanya. Kakek Sumardi berdiri di sisi ruangan. Ia menyaksikan semuanya tanpa ekspresi berlebihan. Tidak ada senyum puas. Tidak ada rasa ingin membalas. Ia hanya menarik napas pelan, lalu memejamkan mata sejenak. Dalam diamnya, ada rasa lega bercampur sedih. Ia melangkah mendekati meja pelayanan. Beberapa teller spontan menegakkan tubuh. Tatapan mereka kini penuh rasa takut dan penyesalan. Kakek Sumardi berhenti di depan mereka, lalu berbicara singkat. Ia mengingatkan bahwa martabat manusia tidak pernah ditentukan oleh pakaian atau saldo. Kalimat itu sederhana, namun membuat beberapa mata berkaca-kaca. Di luar gedung, Ridwan berdiri dari bangku panjangnya. Pintu kaca terbuka. Seorang pegawai memanggil namanya dengan nada berbeda dari sebelumnya. Tidak ada lagi nada perintah. Yang terdengar justru kehati-hatian. Ridwan melangkah mendekat. Jantungnya berdegup kencang. Ia tidak tahu apa yang menunggunya di dalam. Namun ketika ia melangkah melewati pintu, ia merasakan perubahan suasana yang nyata. Tatapan yang dulu dingin kini penuh canggung. Di tengah ruangan, kursi direktur tampak ditinggalkan. Dan bersama kursi itu, kesombongan pagi tadi ikut runtuh. Bank yang megah itu akhirnya belajar bahwa kekuasaan bisa berganti. Tetapi luka yang ditinggalkan oleh sikap merendahkan tidak pernah mudah hilang. Ridwan melangkah masuk dengan ragu. Setiap langkahnya terasa berat, seolah lantai marmer itu menyimpan gema dari kejadian pagi tadi. Ia menunduk sopan, kebiasaan yang masih melekat meski statusnya kini tidak lagi jelas. Udara di dalam bank terasa berbeda. Tidak ada lagi tawa kecil, tidak ada bisikan meremehkan. Yang ada hanya keheningan canggung dan tatapan yang tertahan. Seorang pegawai mendekat dan mempersilakan Ridwan berdiri di dekat meja pelayanan. Nada suaranya jauh lebih halus dari sebelumnya. Ridwan mengangguk, lalu berdiri dengan tangan terlipat di depan. Kemeja putihnya masih sama, namun kini terasa lebih berat di tubuhnya. Kakek Sumardi berdiri tak jauh dari sana. Tatapan mereka bertemu. Ridwan melihat senyum tipis di wajah tua itu. Senyum yang mengandung ketenangan. Bukan senyum kemenangan, melainkan senyum orang yang telah melewati badai dan memilih tetap tenang. Pria bersetelan rapi melangkah maju. Ia menatap Ridwan sejenak, lalu mengangguk pelan. Ia menyebut nama Ridwan dengan jelas.
Suaranya tenang, tanpa tekanan. Ia meminta Ridwan mendekat. Ridwan melangkah maju. Jantungnya berdetak keras. Ia tidak tahu apa yang akan disampaikan. Pikirannya melayang pada kemungkinan terburuk. Namun ia tetap berdiri tegak, memilih jujur pada dirinya sendiri. Pria itu mulai berbicara. Ia menyebut kejadian pagi tadi, keberanian yang lahir tanpa pamrih, dan sikap yang tidak semua orang berani ambil. Ia tidak memuji berlebihan. Ia hanya menyebut fakta. Ridwan mendengarkan dengan kepala sedikit tertunduk. Kata-kata itu terasa asing baginya, namun hangat. Kakek Sumardi ikut berbicara. Suaranya pelan, namun jelas. Ia mengatakan bahwa Ridwan telah mengingatkannya pada nilai lama yang hampir hilang. Tentang manusia yang berdiri untuk manusia lain tanpa melihat pakaian atau posisi. Ridwan merasakan tenggorokannya mengeras. Ia menelan ludah, menahan emosi yang mulai naik. Manajer berdiri di sisi ruangan, wajahnya penuh penyesalan. Direktur tidak lagi berdiri di tempatnya tadi. Kursi itu kini benar-benar kosong. Keheningan kembali turun, namun kali ini bukan karena ketakutan, melainkan karena penantian. Pria bersetelan rapi menyampaikan keputusan lanjutan. Ridwan diminta kembali bergabung, bukan sebagai magang. Ada penempatan baru dengan pengawasan langsung dan kesempatan belajar yang lebih luas. Tidak ada janji muluk, hanya kesempatan yang datang bersama tanggung jawab. Ridwan terdiam. Ia tidak langsung menjawab. Ia menoleh ke arah kakek Sumardi. Wajah tua itu mengangguk pelan, memberi restu tanpa kata. Ridwan menarik napas panjang. Matanya berkaca-kaca. Ia mengangguk. Suaranya keluar pelan, penuh hormat. Ia menerima, bukan karena jabatan, tetapi karena kesempatan untuk tetap menjadi dirinya sendiri. Di sudut ruangan, beberapa teller menunduk. Ada rasa malu yang tidak terucap. Ada pelajaran yang akhirnya tiba. Ridwan berdiri di tempat yang sama seperti pagi tadi, namun dengan perasaan yang jauh berbeda. Ia menyadari satu hal penting, bahwa keberanian kecil yang dilakukan dengan tulus bisa membuka jalan yang tidak pernah ia bayangkan. Dan di sampingnya, kakek Sumardi berdiri tenang. Seolah mengatakan bahwa kebaikan tidak pernah berjalan sendirian, ia selalu menemukan jalannya kembali. Ruangan bank perlahan kembali berdenyut, namun dengan ritme yang berbeda. Suara ketikan mulai terdengar lagi, lebih pelan, lebih hati-hati. Para teller bekerja dengan kepala tertunduk, seakan setiap gerakan kini membawa kesadaran baru. Ridwan berdiri di samping kakek Sumardi, merasakan perubahan suasana yang nyata. Kakek Sumardi melangkah mendekat ke arah Ridwan. Gerakannya pelan, namun mantap. Tangannya yang keriput terangkat perlahan menyentuh bahu Ridwan. Sentuhan itu ringan, namun terasa hangat. Ridwan menoleh, bertemu tatapan mata tua yang kini dipenuhi rasa bangga. Tanpa banyak kata, kakek Sumardi menarik Ridwan ke dalam pelukan. Pelukan itu berbeda dari yang tadi pagi. Bukan lagi pelukan untuk menenangkan tangis, melainkan pelukan yang penuh syukur dan kekuatan. Ridwan terdiam. Dadanya naik turun, menahan emosi yang kembali mengalir. Beberapa pegawai memperhatikan dari kejauhan. Tidak ada tawa, tidak ada cibiran. Yang ada hanya keheningan penuh makna. Pelukan itu menjadi saksi bisu dari perjalanan singkat, namun berat yang baru saja mereka lalui bersama. Kakek Sumardi berbisik pelan. Kata-katanya sederhana, namun menancap dalam. Ia berterima kasih. Bukan hanya atas keberanian, tetapi atas kemanusiaan. Ridwan menunduk, menahan air mata. Ia tidak merasa melakukan sesuatu yang luar biasa. Ia hanya mengikuti suara hatinya. Pelukan itu terlepas perlahan. Kakek Sumardi mengusap lengan Ridwan, lalu menatap sekeliling. Tatapannya berhenti pada para teller yang kini menghindari pandangannya. Kakek Sumardi tidak menegur. Ia hanya memberi senyum tipis, senyum yang lebih kuat dari teguran apapun. Pria bersetelan rapi mendekat. Ia memberi isyarat bahwa mereka harus melanjutkan urusan lain. Kakek Sumardi mengangguk. Sebelum melangkah pergi,
Ia kembali menoleh ke arah Ridwan. Tatapan mereka bertemu sekali lagi. Tidak ada kata. Namun pesan itu jelas. Ridwan berdiri sendirian di tengah ruangan. Ia merasakan campuran lega dan haru. Pagi yang dimulai dengan ketakutan kini berubah menjadi pelajaran hidup yang tidak akan ia lupakan. Ia menarik napas dalam, menata ulang perasaannya. Manajer menghampiri Ridwan dengan langkah pelan. Wajahnya tidak lagi dingin. Ia menyampaikan permintaan maaf singkat, tidak bertele-tele. Ridwan mengangguk, menerima tanpa perlu kata tambahan. Ia tahu, tidak semua orang mudah mengakui kesalahan. Di luar gedung, sinar matahari mulai terasa hangat. Kakek Sumardi berjalan menuju mobil hitam dengan langkah tenang. Pintu dibukakan. Sebelum masuk, ia berhenti sejenak, menoleh ke arah gedung bank. Tatapannya menyimpan harapan bahwa tempat itu akan berubah. Bukan karena takut, tetapi karena kesadaran. Ridwan melihat dari kejauhan. Ia berdiri tegak, kemeja putihnya kembali rapi. Hatinya tenang. Ia tahu, apapun yang menantinya ke depan, ia telah memilih jalan yang benar. Dan pelukan pagi itu akan selalu menjadi pengingat bahwa satu tindakan tulus mampu menguatkan dua jiwa, bahkan di tempat yang paling dingin sekalipun. Hari mulai beranjak siang ketika suasana bank perlahan menemukan iramanya kembali. Namun ada sesuatu yang berbeda. Tidak ada lagi tawa yang sembunyi-sembunyi. Tidak ada bisikan merendahkan. Setiap langkah kini terasa lebih berhati-hati, seolah semua orang baru saja belajar cara berjalan kembali. Ridwan duduk di meja barunya. Bukan meja magang yang terletak di sudut, melainkan meja kecil dekat area pelayanan. Ia belum banyak bicara sejak kejadian itu. Tangannya bergerak pelan, menata dokumen, menyesuaikan diri dengan peran barunya. Namun di dalam dadanya, ada ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Beberapa teller melirik ke arahnya. Tatapan mereka tidak lagi dingin. Ada rasa segan, ada pula rasa malu yang belum sepenuhnya hilang. Ridwan tidak membalas dengan tatapan keras. Ia hanya mengangguk sopan, seperti biasa. Ia tahu, perubahan sejati tidak datang dari paksaan, tetapi dari contoh yang terus dihidupi. Di ruangan lain, audit berjalan. Berkas dibuka. Prosedur diperiksa. Tidak semua orang terkena dampak yang sama, namun semua orang merasakan getarnya. Bank itu tidak runtuh, tetapi dipaksa bercermin. Dan dari cermin itu, banyak wajah melihat dirinya sendiri dengan jujur untuk pertama kali. Kakek Sumardi telah meninggalkan gedung itu, namun kehadirannya terasa lebih kuat setelah ia pergi. Nilai-nilai lama yang pernah ia tanam kini kembali mengakar. Tentang menghormati siapapun yang datang, tentang melayani tanpa menilai, tentang manusia yang tetap manusia, apapun penampilannya. Ridwan teringat pelukan terakhir kakek Sumardi, hangat, tulus, tanpa pamrih. Ia menghela napas pelan. Di dalam hatinya, ia berdoa agar suatu hari nanti, ia bisa menjadi orang yang sama tenangnya dengan kakek itu. Orang yang tidak perlu meninggikan suara untuk didengar. Sore hari, seorang nasabah tua masuk ke bank. Pakaiannya sederhana, langkahnya ragu. Tanpa berpikir panjang, salah satu teller berdiri, menyambut dengan senyum tulus. Ridwan melihat dari kejauhan. Dadanya menghangat. Ia tahu, sesuatu telah berubah. Di luar gedung, matahari condong ke barat. Cahaya keemasan menyinari kaca bank, memantulkan bayangan orang-orang yang masih bekerja di dalam. Ridwan berdiri sejenak, memandang pantulan itu. Ia melihat dirinya sendiri. Bukan sebagai anak magang yang takut, tetapi sebagai manusia yang memilih berdiri ketika seharusnya berdiri. Ia sadar, hidup tidak selalu memberi imbalan langsung. Namun hari itu membuktikan satu hal. Kebaikan tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu untuk dikenali. Ridwan kembali duduk, melanjutkan pekerjaannya dengan tenang. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Namun ia tahu satu hal dengan pasti. Selama ia menjaga nilai yang tidak pernah pergi itu, ia tidak akan pernah benar-benar kehilangan arah. Dan di suatu tempat,
Kakek Sumardi mungkin sedang tersenyum kecil. Bukan karena kemenangan, tetapi karena harapan. Bahwa di tengah dunia yang sering lupa, masih ada manusia yang memilih untuk mengingat. Sahabat semuanya, ceritanya telah selesai. Terima kasih sudah menyimak cerita tadi hingga selesai. Semoga cerita tadi bisa memberikan banyak pelajaran kepada kita semua. Sebelum kami akhiri video ini, jika kalian berkenan dan menyukai cerita seperti ini, jangan lupa klik suka, tinggalkan komentar, bagikan cerita ini kepada sahabat kalian, dan pastikan subscribe channel Sudut Hikmah, agar kalian bisa selalu menonton cerita-cerita terbaru dan inspiratif dari channel kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.